Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gama News, saya Nur Fitria Fauzia. Kali ini akan membahas tentang Podarwis wisata di Pantai Muara Raja, Kota Tegal. Dan saya sedang bersama dengan Bapak Tabari. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, luar biasa. Gimana, Mbak Nur? Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Karena sehat pertama adalah kunci kesehatan. Benar sekali. Saya dengar-dengar Bapak adalah pendiri dari Podarwis di Pantai Muara Raja, Kota Tegal. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Podarwis itu apa? Ya, sebenarnya kami bukan satu-satunya. Kami memang penggagas di era tahun 1999. Kami bersama teman-teman yang tergabung dalam LSM Cordoba. Cordoba adalah LSM yang bergerak tentang pemberdayaan dan lingkungan. Kemudian dibantu dengan LSM LPPSP Semarang, lembaga pendidikan, pengajian dan pengembangan pembangunan. Nah, di tahun itu kami mencoba dengan teman-teman menanam pohon bako karena melihat keselamatan pantai yang harus kita lestarikan ternyata ambrol, sehingga petambak sudah nggak bisa berbuat banyak. Nah, dari tambak-tambak yang ambrol itu sebagian ada yang ngeluh ke saya, datang ke saya, Pak Haji, gimana ini kalau tidak ditangani maka kampung kita akan tenggelam. Begitu awalnya. Kalau boleh tahu, didirikan pada tahun berapa, Pak? LSM kami 98 ya. Awalnya kami bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung dalam LSM Ampak Daya. Nah, terus lebih fokus. 98 terjadi terang-terang, 99 sampai tahun 2000 masuklah ada pelabuhan Jongor ini. Nah, dampak dari pembangunan pelabuhan Jongor, pantai ke baratnya kena abrasi. Jadi abrasi adalah penyelamatannya, ya penanganan yang sebelah baratnya kena lagi karena arus laut dari timur ke barat. Nah, pada saat musim timuran ini maka menggerus. Nah, terus apa upayanya? Adalah penyelamatan lingkungan dengan cara menanam pohon bako atau cemara. Nah, dari situ kami dan teman-teman gagal lagi nandur pagi, sorenya hanyut, menanam sore, paginya hanyut sampai beberapa kali. Nah, baru setelah ada LSM dari Semarang dengan komunitas penyelamat lingkungan, kami baru sadar ternyata harus ada breakwater dulu, tumpukan batu-batu yang menjorok ke laut, namanya breakwater. Ketika gelombang ke selatan, kemudian pergi meninggalkan deburan pasir yang tertahan oleh tumpukan batu-batu itu, dan alhamdulillah itu berhasil, muncullah sedimentasi. Nah, dari sedimentasi ini kami menanam cemara laut. Ada Bapak Wali Kota Diwinas waktu itu, bahkan Pak Gubernur Pak Mardianto datang ikut membantu melihat, menyaksikan bahwa di sana penanganan abrasi harus benar-benar dipakai. Yang persoalannya Bandung, setelah ramai tumbuh berkembang sekitar 20 tahun yang lalu, sekarang menjadi objek wisata. Pengen tahu perkembangannya? Objek wisata sekarang menjadi rebutan masyarakat. Benar. Rebutan ingin mengelola. Berarti mulai stabil pada tahun? Mulai rindang sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an, sekarang sudah tahun 2020. Bayangkan, muncullah Podarwis, kelompok sadar wisata. Sama di PAI sama, kemudian di sebelah timur. Rupanya karena Podarwis adalah program pemerintah, ya kami harus ikut di dalamnya. Orang-orang penggiat lingkungan yang untuk melestarikan lingkungan, bagaimana menjaga kelestariannya, bagaimana agar deburan lumpur tidak menggerus kembali, sehingga ada pengelola, ada keniatan untuk membangun, bukan untuk perusahaan, apalagi hanya mengurusi, namanya pengurus, ini ngurusi. Lalu tadi Bapak bilang sudah menjadi rebutan masyarakat. Ya, ingin mengelola maksudnya. Maksud dari hal itu, adakah politik-politik di bawahnya untuk menjadi rebutan itu? Benar, ada politiknya. Jadi mungkin kalau saya belum melihat politik, tapi kalau mereka menerjemahkan ada unsur politiknya mungkin iya, bisa ya. Cuma yang menjadi yang kami sangat sayangkan, tempat itu ada salah satu beberapa warung yang dijadikan ajang, mohon maaf, miras. Berarti ada kejanggalan di dalam di Podarwis itu. Iya, ada. Kenapa sampai diizinkan? Berarti kan harus ada izin dulu terlebih dahulu kan kalau membuat warung ke pemerintah dan ke Podarwis. Lalu kok bisa ada yang warung seperti itu yang Bapak masuk adalah ada warung yang menjual miras, sedangkan pemerintah Kota Tegal tidak mengizinkan. Ya, jadi itu adalah dilematis. Saya tidak melarang orang miras, tapi ketika ini sudah merambah, mumpung belum parah, mestinya harus ada upaya minimal menyadarkannya.
Ya kalau miras semuanya orang masih hobi miras ya, apalagi sekarang kawasan pantai ya, penjual miras seolah-olah bebas. Ya saya yang penting bisa menjaga diri, membatasi diri agar tidak berpolemik. Apalagi di situ mohon maaf ada perempuan-perempuan yang sengaja menjajakan untuk mohon maaf ya mengubah sahabat. Ya tentunya ya itu tadi dampak positif dan dampak negatif pasti ada. Di mana sebuah pariwisata pasti ada tempat esek-eseknya. Nah, Di mana ada tempat wisata? pariwisata pasti ada tempat esek-eseknya, esek-esek yang tersupu lah, pura-pura menjual inilah. Dan nanti kalau Mbak Nunu ingin membuktikan silahkan berkunjung ke sana. Saya tidak ingin merecoki mereka yang menjual miras, saya anggap betul-betul enggak. Cuma kalau mereka tertib, saya senang karena ini kampung-kampung kita. Mau teman-teman sahabat-sahabat yang mau berkunjung silahkan. Tinggal dengan pengelolaan yang bagus. Jangan ada campur tangan yang dari unsur pembina misalnya. Bahkan contoh misalnya Mbak Nurul, Pokdarwis kan ada periodisasinya. Ketika masanya habis, ya berarti muncul dengan kegiatan yang baru. Tapi kalau ketika ada ketuanya bermasalah atau dianggap melanggar baik tindakan pidana maupun perdata, dilengsarkan boleh. Tapi yang naik adalah wakilnya sampai periodenya habis. Salah satu contoh, pernah wali kota Tegal ketangkap KPK. Kemudian bukan bubar, pemerintah Tegalnya nggak ada. Adanya adalah Pak Wakilnya naik menjadi wali kota, meneruskan sampai periodenya habis. Tapi yang terjadi di Pokdarwis sudah ditolak, bedol desa seperti kudeta, kasihan. Nah, selang beberapa lama ternyata mereka menghendaki kubunya Mas Ranyan untuk mengelola kembali. Kami sudah dipermalukan oleh, waduh kami tidak bisa ngomong karena fitnah kesana kemari itu luar biasa. Berarti Bapak intinya kecewa dengan kepengurusan sekarang? Bukan kecewa, kami banyak karena tidak paham organisasi. Tapi alhamdulillah sudah terjawab. Mereka datang kembali ke saya minta tolong untuk mengaktifkan kembali. Tapi saya tidak dendam pada mereka. Cuma peristiwa itu aku ingat. Sakit. Berarti ketekasan Bapak terhadap sebagai selaku pendiri Pokdarwis Sadar Wisata Maroja ini adanya tempat yang ya menyediakan jasa itu bagaimana? Ya kami berharap mestinya petugas aparat, tugasnya aparat, kami masyarakat hanya ikut membantu, melaporkan kalau ada temuan saya laporkan. Nah kalau aparatnya mohon maaf ya susah. Sudah Bapak laporkan? Sudah. Bagaimana respon? Saya khawatir ketika nanti, sekarang tempat itu pernah terjadi dibakar ya. Tahun dulu ada praktek prostitusi di sana yang namanya ya tempat. Kemudian oleh pemuda tempat itu tahun 1988 kalau tidak salah. Nah ini akan muncul seperti itu kalau tidak ada upaya pencegahan. Nah kecuali ada pembiaran ya saya hanya bisa ngomong. Salah satu contoh misalnya ini satu dibiarkan, dua dibiarkan. Dan lama-lama menjadi pesta yang terselubung. Ya kalau mau miras datang aja ke PTMJ karena di sana aman. Kan begitu. Itu yang saya khawatirkan. Begitu kira-kira. Baik, dari Bapak sendiri ada pengharapan terakhir buat? Ya harapan saya pada masyarakat, marilah untuk mengintrospeksi diri. Kita tidak usah berebutlah siapa yang mengelola, silakan. Karena saya memberi keleluasan, kelonggaran terhadap siapapun yang ingin menjadi pengelola silakan. Asal miras bisa saya ya untuk dikurangi lah. Yang terselubung yang rapi. Karena kalau kita melihat bicara perda miras, peraturan prostitusi itu jelas, apalagi ada trafficking ya, penjualan dengan ya terselubung atau karena saya menyadari hidup itu ada dua pilihan, pilihan siang atau pilihan malam. Nah kalau itu seperti itu tempat miras bagi pengunjung yang hobi ya silakan. Tapi kalau orang yang punya rasio ya untuk menghindar. Tapi kalau bicara mau hobi, hobinya mau sampai kapan? Pengelolaannya mau penataannya mau sampai kapan? Apakah pemerintah daerah akan membiarkan rakyatnya akan bergelimang dengan keburukan? Kami kembalikan pada masyarakat dan penentu kebijakan. Baik pemirsa, miras dan seks memang tidak bisa dipisahkan dari manusia, dan tempat wisata salah satunya adalah ajang untuk minum dan banyak juga seks yang dijajakan di sana. Tergantung pada kita manusia seperti apa kita, berguna atau tidak tergantung pada kalian. Terima kasih. Saya Nur Fitri Fauzia, Gambang News melaporkan.